Halo semuanya, selamat sore. Jadi, perkenalkan nama saya Vivian Nurlisan dengan NIM G002401. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai korea atau jantung. Nah, sebelum itu, nanti kita akan bahas dari bagian lapisan luarnya sampai ke neurovaskulnya. Oke, pertama, jantung itu ada di mana sih? Jadi jantung itu dia letaknya kalau misalnya di bagian dada kita tuh ada namanya mediastinum. Mediastinumnya tuh ada yang superior, medius, sama yang inferior. Nah, kalau yang si cor ini tuh adanya di mediastinum yang media. Terus nanti di bagian luarnya itu ada lapisannya kan. Lapisannya itu ini ya, sini aja. Lapisannya itu nanti nama lapis, jadi tuh nama lapisan itu ada perikardium. Perikardium itu dia kayak fibroseros gitu. Jadi maksudnya adalah ada yang bagian fibro sama ada yang bagian seros. Bagian fibros itu yang paling luarnya atau perikardium fibrosa. Perikardium fibrosum ya fungsinya ya untuk membatasi gerak jantung gitu lah. Terus di bagian serosumnya, perikardium serosumnya itu nanti dibagi dua lagi, yang visceralis sama yang parietalis. Kalau yang visceralis berarti dia yang melekat langsung ke jantung. Terus di antara keduanya bakal ada kavum yang diisi oleh cairan. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat nih ada dua sinus atau dua kayak dua bagian gitulah. Ini pertama sinus transversus sama yang kedua ada sinus oblik harusnya. Mana ya tulisannya. Pokoknya pertama itu ada sinus oblik. Kalau sinus oblik tuh dia yang ke atas sini pokoknya. Dia itu isinya adalah vena-vena kayak misal vena cava superior, vena cava inferior sama vena pulmonalis. Kalau yang sinus transversus itu dia ke bagian sininya, ke bagian belakang sini gitu lah. Nah, itu adalah isinya ada aorta sama trunkus pulmonalis gitu. Terus juga ada vaskularisasi dari si core itu sendiri, cor itu sendiri, itu jantung itu sendiri. Pokoknya arterinya yang penting adalah pericardium phrenica gitu. Terus nanti inervasinya ada nervus phrenicus sama nervus vagus dan trunkus yang simpatikus gitu. Terus kita masuk ke oh ya, batas jantungnya tadi belum. Jadi batas jantungnya itu yang sebelah kanan itu pokoknya SC yang atas tuh SC2, yang bawah tuh SC4, terus yang kiri juga yang atas tuh SC2, tapi yang bawah itu SC5. Karena dia apex cordisnya di SC5. Terus kalau yang kanan itu dua-duanya di parasternalis yang dextra, kalau yang kiri atas itu parasternalis sinistra, kiri bawah itu di mid axillaris gitu. Terus masuk ke struktur eksternalnya. Jadi di struktur eksternal ini tuh nanti ada yang namanya basis, apex, sama fasies. Yang pertama tuh basisnya itu mengarah ke bahu bagian kanan, ke belakang kanan gitu. Terus kalau yang apex ini dari posterior ya guys, tampak posterior. Nah, kalau misalnya apex itu dia yang ke bagian kiri bawah gitu. Makanya dia SC-nya SC5, agak lebih bawah dibanding yang kanan. Terus habis itu ada fasiesnya. Ini nggak kelihatan. Kita dari sini aja. Jadi kalau pertama ada fasies anterior. Nah, kalau fasies anterior tuh yang ini kan, dia ada atrium dexter, ventricular dexter, sama ada yang auricular dexter juga. Terus ada fasies diaphragmatica tuh di bawahnya sini, berarti itu dia ada di bawah-bawah tuh ada ventricle dextra sinistra, habis itu ada interventricularis yang posterior juga. Habis itu ada fasies pulmonalis. Fasies pulmonalis tuh ada yang dextra sini sama ada yang sinistra. Dia bakal membentuk impressio cardiaca ke bagian pulmo gitu. Terus lanjut ke skeleton cordis. Nah, kalau di skeleton cordis itu dia ada 3 jenis. Ya pokoknya pertama tuh ada annulus fibrosus, yang kedua tuh ada trigonum fibrosum, sama ada pars membranaceae dari septum gitu. Nah, pertama tuh annulus fibrosus. Annulus fibrosus adalah cincin dari fibrosus gitu ya. Ada 4. Pertama ini atrioventricularis yang sinistra, habis itu atrioventricularis yang dextra, habis itu ini yang pulmo, sama ini yang aorta gitu. Pulmonalis sama yang aorta. Nah, terus
masuk ke trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum tuh ada dua, dia pokoknya yang menghubungkan gitu lah. Trigonum fibrosum tuh ada yang dextra sama sinistra. Yang sinistra tuh sebelah sini, yang dextra tuh sebelah sini. Dia berarti menghubungkan apa? Kalau yang sinistra berarti menghubungkan antara annulus fibrosus yang valva aorta sama yang annulus atrioventriculis yang sinistra. Kalau yang dextra berarti ya udah annulus fibrosus valva yang aorta sama yang atrioventriculis yang dextra gitu. Terus ini udah selesai skeleton cordis, terus masuk ke struktur internalnya. Nah, kita ke atrium dulu. Pertama ke atrium yang dextra. Nah, jadi di atrium itu dia ada bagian halus sama bagian kasar. Bagian halusnya itu namanya sinus venerum cavarum. Bagian kasarnya yang sebelah sini itu musculus pectinati. Terus nanti di bagian halus sama kasarnya itu dia dipisahin sama crista, namanya crista terminalis yang ini. Tapi nanti di bagian luar itu sebetulnya bukan crista lagi, tapi sebetulnya adalah sulcus terminalis. Terus kok yang khasnya banget adalah ini. Jadi ini namanya fossa ovalis yang ininya. Terus bagian peninggiannya namanya limbus fossa ovalis. Dulunya itu adalah obliterasi dari foramen ovale gitu, dan dia dulunya bolong, sekarang kan tutup. Kalau misalnya tetap bolong itu namanya paten foramen ovale. Terus masuk lagi ke ostium-ostiumnya. Nah, jadi pertama dia ada ostium ave dextra atau ostium atrioventriculis yang dextra. Pokoknya dia yang menghubungkan sama si ventricular dextranya. Terus yang kedua ada ostium dari vena cava sebelah mana ya? Sebelah sini. Nah, itu namanya valvula Eustachii. Terus ada lagi ostium sama ini sinus coronarii, namanya valvula yang TBCI. Nah, ostium sinus coronarii itu dia nanti terdiri dari vena-vena cardiaca yang magna, parva, sama vena cardiaca media juga. Gitu. Terus lanjut ke yang ventricle dextra. Nah, kalau di ventriculus dextra itu dia nanti ada ruangan kasar namanya trabecula carneae. Trabecula carneae. Nah, itu nanti terdiri dari pertama ada musculus pectinati. Musculus papillaris. Yang ini, terus nanti di sini ada chorda tendine juga, terus ada rigi mungil gitu. Sama ada trabecula septum marginalis yang ada bundle of His-nya. Ini ya, trabecula septum marginalis gitu. Nah, itu namanya trabecula carneae. Nah, terus di sini juga ada ostium. Ostiumnya itu adalah ostium trunci pulmo yang ini. Nah, terus yang penting intinya fungsi dari si trabecula carneae ini, atau lebih tepatnya si musculus papillaris dan chorda tendine itu adalah untuk mengatur buka tutupnya si katup gitu. Either dia relaksasi biar bisa kebuka, atau dia kontraksi gitu biar bisa ketutup. Oke, sekarang masuk ke atrium yang sinistra. Nah, ini adanya gambar gini. Anyways, dia kalau atrium sinistra itu sebenarnya mirip sama yang atrium dextra, bedanya ostium-ostiumnya. Ostium itu di sini adanya vena pulmonalis. Jadi ada vena pulmonalis yang dextra itu ada 2, sama vena pulmonalis sinistra yang superior dan juga yang inferior gitu. Terus kalau ventriculusnya dia di sini kalau saya lihat ya miokardium itu agak lebih tebal dibandingkan yang lainnya gitu, karena dia perlu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ada ostiumnya tuh ada ostium aorta. Terus dari ventricular sinistra ke bagian ostium aorta itu kayak ada sebuah ruangan namanya vestibulum aorta gitu. Terus udah selesai, masuk ke katup-katup sekarang. Nah, pakai ini aja ya. Jadi di sini tuh katup-katup itu ada dibagi jadi 2, katup yang semilunar sama katup-katup yang Nah, pertama itu ada valva yang valva cordis yang katup-katup atrioventrikuler. Itu ada 2 kan, karena dia ada 2, yang kanan sama yang kiri. Kalau yang kanan itu namanya katup tricuspid. Yang mana coba yang ini. Habis itu yang kiri itu ada namanya katup mitral yang ini ya. Terus habis itu ada katup
semilunar. Katup semilunar itu dia katupnya ada 3 isinya, maksudnya si semilunarnya itu ada 3 gitu. Pertama yang pasti si valva pulmo ini sama valva yang aorta. Terus udah kita masuk ke neurovaskulnya. Jadi kalau di vaskularisasinya itu kan dia ada yang dan aliran darah kecil sama aliran darah besar gitu kan. Kalau aliran darah kecil berarti dari vena cava dia masuk ke atrium dextra dulu, terus masuk ke katup tricuspid, terus ke ventriculus dextra, terus dia ke vena arteri pulmo, terus di pulmo, terus nanti ke vena pulmo, ke atrium yang sinistra, terus ke katup mitral, terus ke ventriculus sinistra, lanjut ke katup aorta, terus ke seluruh tubuh. Kalau yang besar ya berarti dari katup aorta, seluruh tubuh, lalu ke vena cava superior atau inferior. Nah sekarang masuk ke vaskularisasi si jantungnya itu sendiri. Jadi nanti kan ada aorta ya, aorta itu nanti terutama aorta ascendant. Nanti aorta ascendant itu akan membagi menjadi 2 arteri koronaria. Sebelah mana ya? Wait ya guys. Oke, jadi di sini nanti arteri koronaria itu ada 2, ada yang dextra sama yang sinistra. Kita ke dextra dulu. Nah, di sini tuh kan ada arteri yang koronaria dextra ya kan. Nah, nanti tuh dia bakal membagi jadi 3 sebenarnya. Ada yang ramus CSA ini, terus ke sini ramus yang marginalis dexter sama yang harusnya yang interventricularis yang posterior. Mana ya? Tidak terlihat di sini. Nah, ini ramus interventricularis yang posterior. Terus ini yang marginalis dexter, ini yang coronaria dextra. Nah, kalau misalnya yang coronaria sinistra itu nanti dibagi jadi 2. Ada yang interventricularis yang anterior, yang ini ya kan, ini kan arteri coronaria sinistra. Nanti ke intercostalis yang anterior sama circumflexa ke bagian belakang. Terus nanti yang intercostalis anterior itu dia akan menjadi rami lateralis kalau nggak salah ya, rami lateralis. Terus kalau yang circumflexa itu bakal jadi marginalis yang sinistra gitu. Terus lagi ya, terus masuk ke vena-venanya. Tadi kan udah sempat disinggung sedikit soal sinus coronarius. Jadi si vena-vena itu dia ada 2 ostiumnya buat masuk ke dalam si jantung. Kalau misalnya dia itu ada ostium sinus coronaria sama ostium foramina venarum cavarum. Nah, kalau ostium sinus coronaris itu tadi yang dari vena cardiaca magna, parva, sama media. Tapi kalau misalnya vena cordis minime itu dia bakal masuk ke tadi foramina venarum cavarum gitu. Terus sekarang inervasinya. Jadi kalau inervasi di jantung itu ada yang otonom sama sensorik. Nah, kalau otonom itu nanti dipegang sama plexus cardiaca. Nah, itu dibagi jadi 2, yang simpatis sama parasimpatis. Kalau simpatis itu nanti dia bagiannya sama ganglion yang cervical sama thoracal T2 T5. Terus fungsinya itu ya untuk meningkatkan akselerasi jantung. Kalau parasimpatis berarti fungsinya kebalikannya, menurunkan akselerasi jantung sama nervus vagus. Kalau yang sensorik itu nanti dia bagian dari refleks kardiovaskuler gitu. Terus masuk ke sistem konduksi si jantung. Jadi kan si jantung itu fungsi dari katup-katup itu kan tadi adalah isolator juga ya. Jadi dia menahan supaya si kontraksinya itu berurutan gitu. Dan tidak bersamaan gitu. Nah, itu juga dari sistem konduksi. Jadi sistem konduksi ini kalau misalnya dilihat di sini itu kan ada SA node kan di sebelah dekat-dekat atrium dextrum. Terus nanti tuh ada AV node ya kan. Nanti dari SA itu ke AV node. Ada gambarnya nggak ya? Ya pokoknya di sini ada SA node ya kan. Terus nanti ke sini AV node, terus nanti ke bundle of His, nanti bagi 2 yang cross dextra sinistra. Abis itu ke serabut Purkinje yang ada di miokardium, baru dia ke miokardiumnya gitu. Terus masuk klinisnya. Nah, kalau klinis itu pertama tadi udah disinggung dikit, ada namanya patent foramen ovale. Itu ketika si
foramen ovalnya itu tidak berubah bentuk menjadi fossa ovalis gitu. Terus ada lagi, nah di sini tuh, jadi kan di antara atrium itu dia pasti ada septumnya kan. Nah, kalau misalnya septumnya itu tidak tertutup namanya atrial septal defect. Sama kayak ventrikularnya juga, kalau misalnya ventrikelnya itu tidak tertutup dengan sempurna namanya ventricular septal defect. Habis itu kalau misalnya nanti di fetus itu ada namanya ductus arteriosus. Ductus arteriosus itu ketika dewasa harusnya berubah menjadi ligamentum arteriosum yang buat tali. Tapi karena misal dia tidak berobliterasi, itu nanti namanya patent ductus arteriosus gitu. Habis itu ada ini udah sih. Oke, sudah. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Selamat sore, semoga bermanfaat.